اللهم صل على
وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته ووفقنا على ملته واشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وارفعنا بما قام عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وإنا حوضه الأصفى واسقنا بكأس الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا إقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم إنا نشكو إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونشكو به عليك إذ هو أعظم من نقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الأسرار إليك نشكو إليك يا ربي غزوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وكل آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسل عن الطاعات وحجبنا عن المخالفات فنعم المشتكى إلى أنت نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى قلبك توسل في صلاحنا فيهتدنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم تسلم فلا تبعدنا وببابك تجد فلا تضرنا وإياك أن تسأل نصرك فلا تخيبنا والمرحم تدار عنا وآمين خوفنا وتقبل عنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى خير مآلنا وهلك زيادة آمالنا واخفض بسعادة آجالنا هذا كلنا بين واحد بين يديك وحمدا لا يخفى عليك أمرتنا وتركنا ونهيتنا فرجمنا ولا يسعنا إلا فاعف عنا يا خير مأمول وأمر رسول إنك عفو غفور رحيم يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kita wasail usul ila syama'il rasul li Syekh al-alim Allamah al-Hadis Yusuf bin Ismail al-Madhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidil salihin radhiyallahu anhu wa anhum ila an qala al-fasl al-khamis bi sifati syarafihi sallallahu alaihi wasallam wa qadahihi. Pasal yang kelima ini menjelaskan tentang sifat minuman Nabi dan cangkirnya. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha qalat kana ahabbu syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul barid. Daripada Siti Aisyah istri Nabi, beliau bercerita bahwasanya minuman yang paling dikagumi oleh Rasulullah yaitu yang rasanya manis dan dingin, ya, manis dan dingin. Kagum Nabi ya, bila ada baju berasa. Ya, jadi baju dingin itu memang luar biasa nikmatnya, sebab dia cuaca di Arab itu panas, ya. Lain wadah kita ini juga atau jualin orang minum es, ada macam-macam bentuk jualan minuman
20 macam. Nah, entah dulu ya, banyu dingin ini dari mana? Dinginnya bahar itu ada kulkas, jadi dingin bahar itu dibuat di kulit kambing, disimpan di tempat yang tertutup. Jadi banyu itu kayak ada uap dingin. Nah, es batu itu dingin banget. Menurut kita ini es batu, jadi itu terlalu dingin pula. Ya, cuma ada sifat dingin lah. Jadi dinginnya Nabi ini dingin yang memang tidak terlalu dingin pakai es batu, tidak, memang dingin sekedar rasanya endapan dingin. Nah, itu Nabi kita senang sejuk lah diminum itu. Jadi kan berlebihan, kalau kita ini kan berlebihan dingin banget. Lalu karena ada bagus juga terlalu dingin itu. Jadi ada berasa manis dan sifat banyunya tadi dingin. Jadi banyu dingin di sini dikatakan dari banyu sumur, ya. Kadang juga banyu yang manis tadi dimanisi dengan madu, atau dicampur dengan dimanisi dengan manisnya kurma atau anggur kering. Itu gulanya Nabi manis tadi itu pakai gula manisnya madu. Jadi manis alami, ya, manis alami. Kita ini ada manis alami dari tebu, ya. Cuman ada juga manis pengawet, pewarna bahaya, pemanis buatan. Ya. Manisnya Nabi ini sehat daripada madu, daripada manisnya kurma, dan manisnya anggur kering atau kismis. Kismis itu jadi ditumpukkan kayak apa, dibuat ke air, jadi terasa manis. Wakana Rasulullah SAW, ya, beliau yashrabul asal al-maqdus bil ma' al-barid. Beliau minum madu, ya, jadi dicampur dengan air dingin. Masya Allah. Jadi bagus nih madu air dingin itu, cuma dingin standar. Ya. Jadi intinya kalau kita minum air dingin di kulkas termasuk sunnah, artinya dingin ini. Kenapa dingin ini menambah syukur nikmat? Orang yang ketika merasakan panas, hawa panas, minum dingin, itu terasa sekali nikmatnya minum itu. Di sini juga rahasia Nabi senang minum dingin itu karena menambah rasa syukur. Bukan sekedar rasa kenikmatan, bukan, tapi ada rasa ketika panas Allah berikan nikmat, dapat air yang dingin, diteguk, ya, terasa dingin, sejuk, bertambahlah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada doa, ya Allah, jadikanlah kecintaan saya kepada Engkau seperti mana saya cinta minum air yang dingin. Minum air yang dingin. Kenapa? Ya tadi begitu nikmat, begitu dia ingin merasakan cinta kepada Allah, senikmat itu. Nah kita minum air dingin, yang pertama rasakan kalau ini adalah nikmat yang Allah berikan. Air juga bisa tawar, juga nikmat dari Allah. Makanya doa setelah minum itu, alhamdulillahilladzi ja'alahu ajlan qurata. Alhamdulillah, Allah jadikan ini air tawar, sejuk, ya. Rasanya apa?
Jadi bisa saja di muka bumi ini tidak ditemukan air yang tawar. Sumur asin, hujan asin, air terjun asin, bisa saja. Kenapa? Coba air laut asin, bisa saja semua air asin. Sebab dosa-dosa kita. Cuma Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Nah, karena minum ini termasuk nikmat. Dan Nabi kita senang minum manis, menambah kenikmatan, menambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila kita minum minuman yang berasa, air kopi kah, teh kah, jus kah, es campur kah, itu harus nambah syukur itu. Karena air berasa itu nikmat yang besar. Air tawar itu adalah nikmat. Bagaimana air itu bisa berasa? Sebenarnya air itu bisa saja masin karena kalau diminum sebab dosa-dosa kita. Kita banyak berbuat dosa. Allah hukum kita tidak bisa minum air tawar. Bisa saja. Nah, jadi minum air tawar ini nikmat, syukur. Nabi kita senang minum air yang terasa dingin. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minum juga harus ada rasa tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ridha. Innallaha la yarda. Sungguh Allah ridha. Allah senang hamba bila makan memuji, alhamdulillah, nikmat. Bila minum dipuji, nikmat ini minuman. Inilah Nabi kita. Ketika beliau minum dengan rasa, dengan terasa dingin, dengan terasa manis, bertambahlah syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada sahabat Jabir meriwayatkan, ketika itu Nabi kita berelang ke rumah sahabat Ansor. Nabi kita dengan sahabat yang lain dan mengucapkan salam. Nabi kita dijawab. Orang Ansor tadi sedang mencibuk air. Kemudian Nabi kita bersabda, bila engkau punya air yang dingin, air yang sudah engkau endapkan semalaman, air itu disimpan di ruangan tertutup, kena endapan udara dingin, angin malam, dingin dingin, bukan air yang langsung di sumur itu panas di Arab itu, karena tanah aja panas, ya, tanah aja panas, cuaca juga panas. Kata Nabi kita, berikan kepada saya air yang dingin tadi. Nah, kemudian dibawakan air tadi dan diminumnya, dan Nabi kita minum di wadah, di wadah. Jadi kata Nabi kita, air yang disimpan di kulit ataupun namanya girbah. Jadi orang Arab itu mereka punya wadah air itu dari kulit. Di kulit kambing itu dijahit, dibuat air di situ. Jadi itu bisa mengendap dingin air. Kalau kita kulkas lah. Kemudian dalam riwayat bahwasanya Nabi kita bila beliau minum, beliau itu menghirup, ya, minuman tadi dihirup, tidak langsung ditelan secara langsung. Jadi ada dihirup, ya. Nah itu, ya. Kalau kita minum minum hangat atau panas, nah, seperti itu. Tapi kita baju netral, beliau seperti itu minumnya. Nah, jadi tidak langsung blek tidak. Ya itu. Nah itu sunnah, ya.
kita ya tadi. Makanya dan juga minum Nabi itu langsung daripada cangkir, tidak pakai isapan ini. Ini bid'ah ini isapan ini, bid'ah. Cuman ya makanya sebagian guru kita dari Hadramaut biasanya disuruhi baju kayak ini, sedikit cucuk dua, cucuk tapi sedikit buka gitu. Sedikit minum ya. Seperti itu. Jadi ini membuka aja tapi tetap minum ya. Seperti itu lebih sunnah. Jadi gelas langsung ke mulut. Ya ada apa-apa juga, mubah aja boleh. Seperti makan dengan sendok boleh. Ya. Cuman mereka tadi saking memperhatikan daripada sekecil apapun cara Nabi minum mereka ikuti. Nah kemudian diceritakan daripada sahabat Ibnu Abbas, saya dengan Nabi, dengan Khalid bin Walid belang kepada perempuan yang namanya Maimunah, seorang sahabat. Lalu Maimunah ini membawakan segelas air isinya susu, ya. Nabi pun minum. Kemudian kata Ibnu Abbas, saya sebelah kanan, Khalid sebelah kiri. Ya. Kemudian kata Nabi kita, Ibnu Abbas, ini jatah engkau, bagian engkau sebelah kanan. Karena dalam riwayat Nabi bila minum selalu memberikan ke sebelah kanan. Nabi bila minum dengan para sahabat ada pernah habis saat. Nah, ini Nabi kita mengajarkan secara otomatis tabaruk dengan minuman bekas beliau. Ya, sendiri beliau langsung menasihatkan. Kadang sedikit minum kadang habis, sahabat para bukti kadang Nabi sendiri yang mengunjung, kata Nabi kita nih, dibakas pun sedikit. Mun bahasa gitu. Dan juga Nabi kita perhatian dengan sahabat. Jadi pertama tabaruk bekas Nabi, yang kedua beliau perhatian dengan sahabat, ya. Yang ketiga beliau mengutamakan sebelah kanan, memberi itu sebelah kanan adabnya. Beliau pun mengasihkan kepada Abdullah bin Abbas, sahabat yang masih muda. Tapi Nabi ketika memberikan, kata Nabi kita, ya Abdullah, engkau ini kan anum. Di sini Khalid bin Walid, orang tua. Bolehkah minta izin aku unjuk lawan Khalid bin Walid berhulu? Nyata Tuhan, minta izin Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, berizin, ya. Padahal yang pun sidik, cuman kebiasaan beliau selalu memberikan sebelah kanan. Tentunya Abdullah bin Abbas ini sudah mengharap Nabi pasti memberikan ke beliau. Jadi Nabi kita kadang-kadang membuat perasaan sangkaan sahabat itu kecewa. Kadang-kadang Nabi kita, meskipun sah-sah saja Nabi kasihkan ke Khalid berhulu, nah Khalid minum di sini. Cuman kebiasaan Nabi kadang pernah ke sebelah kiri, pasti sebelah kanan berhulu. Ketika Nabi hendak ke sebelah kiri berizin, takutkan engkau menunda jatahmu, mendahulukan Khalid karenanya satu hal. Apa katakan? Apa ujar Abdullah bin Abbas? Ma kuntu liusira ala suhrika ahada. Ya Rasulullah, ulun kada hendak bakas pian tadahulu Khalid, berkah pian tadahulu Khalid, ulun bin badahulu. Diambil Abdullah bin Abbas begitu, hanya diunjuk ke Khalid bin Walid. Nah, jadi sahabat itu mereka sangat memperhatikan keberkahan Nabi Muhammad, ya, dan mereka berdahuluan untuk mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Meskipun semuanya dapat berkah, tapi mereka tuh ingin berdahulu, ya.
mereka tidak ingin ya terlambat untuk mendapatkan keberkahan langsung dari Nabi Muhammad SAW meskipun hanya bekas daripada air minum Nabi. Nah kemudian Nabi kita bersabda, jadi yang kedua ini adalah air susu. Nabi kita minum air susu, yaitu perahan daripada kambing. Susu kambing. Jadi banyak memang susu kambing itu memang susu ternak untuk makanan sahabat ya di zaman dahulu. Sampai sekarang ya rata-rata susu itu ya kambing paling banyak ternaknya itu di Arab. Kalau Indonesia ini mungkin sapi ya. Kalau di Arab itu kambing itu yang paling banyak ternak susu. Nah, sebagian onta juga, tapi onta jarang. Kebanyakan onta untuk transportasi dan juga untuk sembelih ya. Tapi kalau kambing makan juga, susunya juga. Jadi ini yang kedua. Kemudian Nabi kita bersabda, tidak ada minuman yang memiliki ya, nutrisi ataupun komposisi yang sama dengan makanan roti, gandum atau kita nasi ya, karbohidrat melebihi daripada air susu, kata Nabi kita. Bila orang minum air susu sudah cukup, itu karbohidratnya ada, artinya dia kenyang. Makanya orang sakit kadang yang kadang makan nasi, kadang makan iwak, itu paling bagus gantinya air susu. Itu paling pas. Itu akan membuat energi itu stabil. Energi itu stabil. Makanya diceritakan sekitar 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu. Salah satu Habib dari Hadramaut, beliau pergi ke India. Beliau berdakwah di sana. Kata orang India, wahai Tuhan, di kampung kita ini ada orang yang umurnya 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Ini kami ya, ini orang antik, 1000 tahun lebih. Ya. Dengar-dengar cerita ini orang hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW. Penasaran ini Habib, beliau elangi. Ditanya keluarganya, ini apa kisahnya? Wahai Habib, orang tua kami ini benar, ya, beliau ini umurnya 1000 tahun lebih, ya, dan beliau hidup ratusan tahun hanya minum air susu. Jadi ketika tidak bisa makan lagi, beliau minum air susu. Jadi minumnya air susu, ya, sampai 1000 tahun lebih. Yang diminum air susu, tidak pernah minuman karena nggak bisa masuk lagi makanan. Karena terbaring di kasur, saking kuhaknya hidup, minum air susu aja. Ya. Ceritanya ini bagaimana? Ini kisah pertama yang air susu tadi, bahwasanya orang tua ya, yang tidak mampu makan bisa hidup ketika minum air susu. Artinya sudah melengkapi segala keperluan zat yang diperlukan oleh tubuh, yaitu tenaga, karbohidrat bahasanya. Diceritakan ini orang tua kami ini orang Yahudi. Di tahun ke-8 ya, di tahun ke-7 itu Nabi kita menyerang kampung Yahudi namanya Khaybar, tahun ke-7 Hijriah. Khaybar ini ya, dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Membuka benteng Khaybar, terbuka diserang itu Yahudi, kalah semuanya, takluk. Padahal sebelumnya 20 hari lebih dikepung, tidak terbuka itu benteng. Saking kuatnya
kampung Yahudi Khaybar ini. Ketika Sayyidina Ali diserahkan bendera untuk memimpin, terbuka. Setelah terbuka, Sayyidina Ali kan berperang dengan Yahudi ini karena melawan. Ini orang tua kami ini, ya, termasuk yang melawan Sayyidina Ali. Betimpas. Ketika terjatuh, dia mengatakan, wahai Tuan, kita ini berkawan di pasar, rancak yang bertukar, ulun menjuali. Oh iya kan Sayyidina Ali, mereka itu kada dibunuh sidin. Ya sidin, engkau tidak akan mati kecuali masuk Islam. Didoakan orang Yahudi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Engkau tidak akan mati kecuali masuk Islam. Didoakan dengan doa hidayah. Yahudi ini ya, dibiarkan dan hidup. Nah, setiap kali jadi hidupnya. Jadi bagaimana? Setiap kali beliau hendak berislam, kena ada dulu. Kena sampai 100 tahun, 200 tahun kadang Islam. Karena doa tadi bila berislam, tidak akan mati kecuali berislam. Selama kada berislam kada mati. Ya, sampai 1000 tahun sidin hidup panjang umur tinggal di India. Yahudi tadi. Mustajabnya doa Sayyidina Ali. Sampai sekarang dia masih Yahudi. Tidak berislam. Sampai sekarang masih hidup. Sekarang yang zamannya yang itu bukan sekarang, di zaman 200 tahun yang lalu. Kisah itu. Oh, Yahudi luar biasa itu ya. Jadi ujarnya orang tua kami ini kada berislam sampai sekarang dan kada mati-mati. Nah, pokoknya orang Bahar itu saking handaknya berhaji, berdoa, ya Allah jangan matikan kecuali ulang haji. Bila kada ulang haji kada mati-mati sih. Sampai ke Tuhan kada mati-mati kada berhaji soalnya. Itu bila mustajab. Bila kada mustajabnya meninggal kada berhaji sih. Tapi orang Bahar itu saking handaknya berhaji berdoa nang kaya itu. Doa itu bila tolak haji kada lawas meninggal kok. Bila berdoa nang kaya itu kada lawas meninggal biasanya. Nah, ini sama nih. Nah, jadi dia cuma minum susu kada meninggal 1000 tahun lebih. Beberapa tahun Habib tadi kembali lagi ke Elang dan dia sudah meninggal, dikatakan oleh keluarganya, abah kami sudah berislam, kada lawas meninggal dunia. Ini kisah di antara orang yang paling panjang umur, ya. Kisah orang yang panjang umur. Itu ada di kitab Fawaidul Mukhtarah yang disusun oleh Habib Ali bin Hasan Baharu. Jadi yang kedua ini minuman Nabi adalah air susu. Adalah Nabi bila minum duduk, begitulah kebiasaan beliau. Jadi Nabi kita minum duduk. Dalam riwayat naha ansur bil ghaiman, Nabi kita melarang orang minum berdiri. Jangan berdiri kata Nabi kita, jangan berdiri. Ya, Nabi larang. Larangan ini makruh, bukan haram, makruh. Ya, menyalahi sunnah minum berdiri itu. Jadi biasakan minum itu berduduk. Nah, kadang kita apalagi berjalan mungkin ya, berdiri aja jangan. Nah, kadang orang minum sambil berjalan, tangan kiri pula. Tangan kiri berdiri berjalan. Nah, ini jawabannya pada sunnah. Tiga penting sunnah disalahi. Tangan kiri sudah ada sunnah, makruh. Berdiri sudah makruh, berjalan pula. Jadi daripada Ibnu Abbas, ini beberapa riwayat tentang minuman Nabi. Juga Nabi kita, beliau suka meminum air Zam-Zam. Adalah Nabi kemana-mana beliau membawa air Zam-Zam. Beliau senang. Jadi Nabi itu bila pulang safar ada tuh stok Zam-Zam pembawaan. Ya.
Jadi orang bawa minum itu termasuk sunnah juga, pulang-pulang tuh bawa minum sebotol kan. Ya, menunjukkan Nabi itu menjaga kestabilan tubuh. Menjaga, karena tubuh ini paling banyak cairan. Orang kadang di perjalanan itu malas minum, akhirnya kurang cairan, lalu kaca itu ada lagi, itu berjalan tahan kaca, dikira lawang sekalinya kaca. Nah, ada popos lagi sudah. Makanya sponsor baju minuman tuh kan pasti supaya fokus. Nabi kita kalau boleh bepergian selalu membawa air, tapi yang dibawa adalah air Zam-Zam. Beliau senang tabarukan dengan air Zam-Zam. Kemana pulang beliau membawa air Zam-Zam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada banyak ini minuman Nabi hanya manis, madu, susu, air Zam-Zam, air tawar, dan air dingin. Nggak ada riwayat Nabi minum kopi atau teh, nggak ada di sini. Ya, nggak ada riwayat. Tapi nanti ada kisah tentang kopi, nanti ada kopi itu ya. Tapi tidak ada riwayat di sini. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna la yanfa'una rabbi baqina fakihna wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.